Jadi begini, kenapa dalam Quran Tuhan itu dikatakan laisa kamitslihi syai'un? Karena Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Kalau makhluk bisa dilihat, dan yang namanya makhluk itu sifatnya baharu karena dia diadakan. Karena sifatnya makhluk itu adalah baharu, maka dia akan binasa. Dia akan hancur. Sedangkan yang dikatakan laisa itu, karena dia tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa diperumpamakan, tidak bisa dihayalkan, dipikirkan. Yang dikatakan laisa itu, dialah yang kekal, dialah yang abadi. Dia dikatakan sebagai laisa karena tidak bisa diserupakan. Kalau sudah tidak bisa diserupakan, maka bagaimana mungkin bisa dilihat? Pakai logika sekalipun, yang namanya akal itu bisa dikatakan sebagai pembatas atau sebagai dinding antara manusia dengan Tuhannya. Tetapi dengan adanya akal, manusia akan dihantarkan kepada tujuan yang dituju. Kan seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi, mohon maaf, saya memang bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa. Tapi saya memandang ayat laisa ini adalah sangat penting ketika kita menjaga bagaimana mengesahkan Tuhan, bagaimana memanunggalkan Tuhan, sehingga Tuhan tetap Tuhan dan makhluk atau hamba tetaplah hamba. Memang dalam Quran maupun hadis ada sebagian ayat yang mengatakan, yang pengertiannya adalah Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher. Artinya, kalau dimaknai kalimat ini, bisa dikatakan manusia itu adalah Tuhan. Karena dia lebih dekat daripada urat leher manusia. Akan tetapi, kalau manusia dengan pengertian Tuhan lebih dekat dengan dirinya, maka logikanya manusia itu adalah Tuhan. Saya memandang pengertian daripada pemahaman ini berbahaya. Ya, karena level daripada pemahaman seperti ini adanya di tingkatan tauhid. Dan kalau di tingkatan tauhid itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak sembarang orang yang bisa masuk di level ketauhidan itu. Saya kasih contoh. Pisau dapur atau yang namanya pisau. Yang mana pisau itu adalah bisa membantu pekerjaan di rumah. Utamanya di dapur bagi ibu-ibu. Tapi ketika pisau itu dipegang oleh anak kecil yang tidak bisa menggunakan, yang belum bisa menggunakan pisau itu sesuai dengan fungsinya, maka pasti anak yang memegang pisau itu akan terluka, akan melukai dirinya. Dan ketika dirinya terluka, dikarenakan pisau belum bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Inilah maksudnya. Kalau orang biasa belajar tauhid
belajar tentang ketauhidan, sedangkan syariatnya atau pemahaman tentang ilmu syariat yang ada pada dirinya belum mumpuni, belum benar, maka ketika orang yang bersyariat dengan syariat yang belum benar, ketika dia belajar ketauhidan atau ilmu tasawuf, sedangkan ilmu tasawuf itu seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana pisau yang mestinya ada di tangan orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ketika pisau itu ada di tangan anak kecil yang belum bisa membedakan bagaimana fungsi daripada pisau itu. Nah, begitu pula orang yang belum bersyariat dengan benar, ketika dia belajar tentang ketauhidan, bisa jadi pemahaman tentang ketauhidan yang tadinya ilmu ketauhidan itu adalah ilmu yang sangat tinggi levelnya, yang sangat bermanfaat, yang dimana di dalam ilmu itu adalah mengesahkan Allah, memanunggalkan Allah, menjadi terbalik. Artinya apa? Orang yang belum belajar tentang syariat dengan benar, ketika dia belajar tauhid, sedangkan ilmu syariat belum dipahami dengan baik, maka akan membahayakan dirinya. Bisa jadi, mohon maaf, akan melakukan segala cara. Dia akan membolehkan segala cara.